Utsman bin Affan sudah terkumpul sampai hari ini lebih kurang sekitar 497 juta rupiah. Jadi kita masih kekurangan lebih kurang 5.507 juta rupiah lagi. Mari kita sama-sama informasikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, mana tahu ingin berinfak untuk pembebasan lahan kita. Itu saja informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan najati indallahi yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamu alayhi qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Utsman bin Affan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali majlis kita dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kesempatan pada pagi ini untuk bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu kita barakah dan duduknya kita dalam majelis ini menambah dalam catatan kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa pula kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat ini juga tersambung kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang senantiasa berjuang bersamanya untuk membela agama Allah tabaraka wa taala, dan kepada siapapun yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pagi ini kita akan memulai membaca kitab Al-Yaumul Akhir sebagaimana yang diamanahkan untuk menyampaikan tentang perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan tentang Yaumul Akhir, tentang hari kiamat, adalah pembahasan yang merupakan pembahasan yang sangat penting untuk kita bahas. Karenanya dia merupakan salah satu keimanan dasar daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan landasan kedua tegaknya akidah kita setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iman kepada yaumil akhir. Dan dia merupakan akidah di antara landasan akidah yang pokok yang mesti kita bahas. Kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah beliau, di antara perkara yang membuat dia dibenci, membuat dia ditolak dakwahnya, membuat dia diusir, dipersekusi, bahkan dicaci maki oleh musuh-musuh dakwatul Islam adalah dakwah ajakan risalah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yaumil akhir. Ada tiga hal yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak dakwahnya, dibenci. Yang pertama adalah
Da'watut tauhid. Da'watut tauhid merupakan dakwah yang membuat orang-orang Quraisy Mekah itu benci kepadanya. Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajak untuk menyembah Allah tabaraka wa taala semata, maka mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ja'al al-ahliyata ilaha wahida." Apakah Muhammad ini datang kepada kita mengajak untuk beriman kepada Tuhan yang satu? Tuhan yang banyak ini saja tidak bisa mengurus kita, apalagi Tuhan yang esa. Ini anggapan mereka, bahwa anggapan yang sangat terbatas dengan apa yang mereka persangkakan. Lalu kemudian inilah yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibenci oleh mereka. Yang kedua, dakwatul ba'ts. Dakwah yaitu tentang hari berbangkit. Dan hari berbangkit merupakan bagian daripada yaumil akhir, proses setelah kiamat nanti. Ya, di hari di mana dunia ini semua hancur, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan setiap manusia yang telah ada di muka bumi kemudian meninggal dunia. Allah bangkitkan mereka untuk dilakukan ya banyak. Pertama adalah digiring kepada yaumil mahsyar, kemudian akan dikumpulkan di sana, kemudian diberikan Alkitab, catatan amal, dihisab oleh Allah Subhanahu sampai pada akhirnya kita masuk ke dalam surganya, atau ada orang yang masuk ke dalam nerakanya, waliyadzubillah. Ini dakwah yang kedua. Ketika Nabi SAW mengajak untuk mengimani hari berbangkit, maka mereka datang kepada Nabi SAW dengan membawa tulang belulang. Membawa tulang belulang hewan-hewan, "Ya Muhammad, bangkitkan oleh Tuhanmu yang kamu katakan mampu membangkitkan manusia nanti setelah kematiannya." Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan dialah yang akan menghidupkannya kembali. Nah, poin yang ketiga yang membuat dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibenci, dicaci maki adalah dakwatu annahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang mengajak bahwa dia adalah sebagai seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, wahai orang-orang penduduk Mekah ini, ketika dikumpulkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, apakah kalian percaya bahwa di balik bukit ini, jika aku katakan di balik bukit ini ada musuh-musuh Allah, musuh-musuh kalian yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya dengan ungkapanku? Mereka mengatakan, "Na'am, ma jarrabna bika kadhiba." Kami tidak pernah mendengar kamu berdusta sama sekali. Tidak pernah kami mendengar engkau berdusta. Kami percaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana nabiyyun mursal." Ana nabiyyun mursal. Saya nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala, basyira wa nadhira, memberi kabar gembira, memberi peringatan kepada kalian. Apakah kalian percaya? Maka mereka mengatakan, kalau ini tidak. Kalau kami tidak percaya bahwa kamu seorang rasul. Inilah ikhwafillah tiga perkara yang membuat Nabi kita alaihi salatu wassalam dibenci, dihina, dipersekusi, diusir bahkan di tempat kelahirannya. Dakwah tauhid, dakwatu al-ba'ts, wa da'watur rasul. Buah tiga inilah yang menjadi poin besarnya. Nah, termasuklah bahwa di antara hal yang dibenci oleh mereka ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam berbicara tentang yaumul akhir, tentang hari kiamat, tentang hari berbangkit. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Bicara tentang hari kiamat adalah bicara tentang perkara gaib dan tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dalil-dalil daripada Al-Quran dan dalil-dalil pada sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bicara tentang hari kiamat, semuanya tidak akan bisa seseorang menentukan kapan sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam dan bahkan malaikat muqarrabin kepada Allah tabaraka wa taala tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dalilnya bagaimana? Ketika hadis Jibril alaihissalam, ketika Nabi ditanya tentang kiamat, tentang mata sa'ah, apa kata Nabi? Siapa yang tahu jawabannya? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya.
Itu bukti bahwa tidak ada orang yang mengetahui satupun dari makhluk Allah tabaraka wa taala bahwa perkara kiamat ya perkara gaib. Maka jangan diambil pusing lah kalau ada yang mengatakan kiamat tahun sekian, kiamat tahun sekian. Itu semuanya perkataan-perkataan yang batil, tala'ub, bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah saja tidak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu. Bahkan ketika di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala katakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad, kapan kiamat? Kapan terjadi hari kiamat? Ya, maka kemudian Allah katakan, "Fima anta min dzikraha?" Siapa kamu Muhammad sehingga kamu mampu bisa mengatakan, ya. Tidak ada orang yang tahu tentang hari kiamat itu. Prediksi terakhir kapan katanya? 2000 berapa kemarin katanya? Nah, ini namanya adalah ikhwafillah tala'ub, main-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mengetahui satupun. Maka ini perkara-perkara yang dirasa-rasa kemudian dikira-kira menurut akal logikanya. Tidak ada jalan di situ akal. Tidak ada jalan di sana logika. Tapi jalan untuk mengetahui perkara gaib adalah dalil. Makanya subhanallah tidak ada para ulama yang menulis kitab-kitab mereka tentang yaumil akhir kecuali setiap perkara itu pasti ada dalilnya. Karena itulah jalan ahlus sunnah, ulama salaf. Bicara tentang kiamat tidak ada dikira-kira dan dirasa-rasa, karena semua dibangun di atas dalil Al-Quranul Karim, di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Artinya maka Allah wa qala rasuluh, apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita imani tentang hari kiamat itu. Maka yas'alunaka 'anis sa'ati, mereka bertanya tentang hari kiamat, ya, tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakan, kata Allah, sesungguhnya ilmunya di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Tidak tahu kamu Muhammad, bisa jadi kiamat itu sudah dekat. Dan hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa innama bu'istu, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal qiyamah kahataini, bahwa aku diutus oleh Allah, ya, menjadi seorang rasul, dan kiamat seperti ini, kata Rasulullah. Artinya kiamat itu sudah dekat memang. Nabi alaihi salatu wassalam telah mengatakan 1447 tahun yang lewat, Nabi telah mengatakan itu, bahwa kiamat itu tak ubah seperti dua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk, menunjukkan dekatnya kiamat. Maka yang menjadi perkara penting kita dalam bab ini, ikhwatal kiram rahimakumullah, bukan kita mencari waktunya, kapan kiamat itu tiba, kapan hari kiamat itu datang. Nah, yang menjadi pelajaran bagi kita adalah apa yang ditanyakan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dia bertanya, apa pertanyaan sahabat itu? Matas sa'ah, kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Aywa, itu yang menjadi penting bagi kita hari ini. Apa madza a'adatta laha? Nabi balik bertanya kepadanya. Tak penting kamu tahu kapan kiamat, tetapi yang paling penting apa kata Rasulullah? Madza a'adatta laha? Apa yang kau siapkan untuk hari kiamat itu? Ini yang menjadi pembahasan kita. Kita belajar hari ini mengetahui bahwa huru-hara hari kiamat sangat dahsyat. Perjalanan kita sangat panjang. Maka siapa yang mempersiapkan dirinya untuk hari itu, maka dialah yang akan beruntung nantinya. Maka Nabi SAW mengatakan, Madza a'adatta laha? Maka apa yang kau siapkan untuk hari itu? Dia katakan, tidak ada ya Rasulullah, ila anni uhibbullah wa rasulah, kecuali aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, innaka ma'aman ahbabta, maka engkau akan dibangkitkan bersama orang yang engkau cintai. Cintailah Nabi, cintailah para sahabatnya, dan cintailah para as-salafus salih. Cintai mereka orang-orang saleh, cintai mereka orang-orang baik.
harapan kita Allah bangkitkan kita bersama mereka nanti di hari kiamat kelak. Ikhwafillah, Nabi SAW mengatakan al-kayyis, orang yang cerdas itu kata Rasulullah SAW siapa? Man dana nafsah, yang bisa menundukkan dirinya, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia bersiap beramal untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Ikhwafillah rahimahullah. Inilah orang yang cerdas itu kata Nabi SAW. Ya. Maka kita berusaha untuk menundukkan hawa nafsu. Maka di antara cara untuk menundukkan hawa nafsu kita dan bisa menepis godaan-godaan syaitan, kita belajar ilmu agama ini. Kita belajar bagaimana Islam memandu kita agar kita selamat dan agar kita bisa mengetahui jalan-jalan yang Allah cintai kita lakukan, jalan-jalan yang dicintai Rasulullah kita kerjakan, dan jalan-jalan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Itu salah satu cara untuk, Masya Allah tadi kita disebutkan betapa padatnya kegiatan keilmuan. Mari kita ramaikan. Itu sudah benar bahwa tempat yang seperti ini adalah tempat yang mesti kita terus datangi. Duduk dalam majelis ilmu itu adalah la yashqa bihim jalis, kata Rasulullah. Berapa lama pun kita duduk, la yashqa biha jalis, tidak akan pernah dia merugi, tidak akan mendapatkan sedikit pun waktu yang sia-sia yang terbuang. Tetapi waktu-waktunya adalah waktu yang barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, setelah kita mengetahui bahwa yaumul akhir merupakan perkara gaib yang tidak ada jalan kecuali dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Yang kedua, bahwa yang penting bagi kita ikhwatul kiram bicara tentang yaumil akhir, iman kepada yaumil akhir adalah bagaimana persiapan kita. Bagaimana persiapan kita untuk hari yang mulia itu. Dan siapapun tidak ada yang mengetahui, baik itu malaikat Allah Azza wa Jal ataupun nabinya alaihi salatu wassalam, tidak ada yang mengetahui tentang kapannya hari kiamat itu. Ikhwatul kiram, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis juga menyebutkan tentang bagaimana pentingnya pembahasan ini. Sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam membahas penyebutan iman kepada Allah dengan iman terhadap yaumil akhir. Sering sekali di dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir. Di antara dalil yang disebutkan itu adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, apa bang? Fal yukrim daifah, maka hormati tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, apa lagi? Fal yukrim jarahu, hormati tetangganya. Terus man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan aw liyasmut. Subhanallah, Nabi SAW menggandengkan antara iman, dan di antara rukun iman yang 6 itu, yang sering sekali Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara Allah, iman kepadanya, ya iman kepada Allah tabaraka wa taala, dan iman kepada yaumil akhir. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan itu kata Allah adalah di saat kita beriman kepada Allah dan di saat kita beriman kepada yaumil akhir. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka hari kiamat adalah perkara yang agung, dan hal ini dibuktikan betapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan nama-nama yang sangat banyak dan beragam, dan ini menunjukkan betapa besarnya dan betapa pentingnya hari kiamat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pertama di dalam kitab ini adalah di mana ashhur asma'i dzalikal yaum, di antara nama-nama hari kiamat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang pertama adalah yaumul qiyamah. Disebut dengan yaumul qiyamah. Yaumul kiamat adalah nama disebutkan oleh Allah lebih kurang 70 ayatan min ayatillah. Ada 70 ayat
yang menyebutkan tentang nama hari kiamat itu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Dialah Allah yang tidak ada ilah selain Dia yang berhak disembah. Dialah yang mengumpulkan kalian nanti yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Dia yang menciptakan kita, Dia kemudian Dia yang mematikan kita, kemudian Dia pula yang akan membangkitkan kita dan mengumpulkan kita di hari kiamat kelak. La raiba fihi, kata Allah, tidak ada keraguan tentang itu. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang di mana Allah akan mengumpulkan kita kembali di hari kiamat. Ayat lain yang Allah sebutkan tentang nama yaumul qiyamah, wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di hari kiamat dalam keadaan wajah yang diseret, wajah yang mereka diseret dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli. Bayangkan, ini tentunya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang merugi itu siapa, kata Allah? Adalah orang-orang yang merugi. Ya, adalah orang-orang yang merugi tentang dirinya, keluarganya di hari kiamat kelak. Itulah nama yang pertama yang paling banyak Allah sebutkan adalah yaumul qiyamah. Baik. Khudal kiram rahimakumullah. Al-qiyamah itu artinya apa? Asal katanya dari qawama yakumu. Lima yakumu fiha minal umuril idham. Dinamakan al-qiyamah dengan yaumul qiyamah lima yakumu fiha minal umuril idham allati ya bayyanathan nusus. Karena di hari itu banyak terjadi perkara-perkara agung, perkara-perkara yang dahsyat di hari itu yang telah dijelaskan oleh nas-nas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika liqiyamin nasi lirabbil alamin. Karena hari itu manusia berdiri bangkit untuk menuju menghadap siapa? Orang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Yang kedua, nama lain daripada hari kiamat itu al-yaumul akhir. Apa? Yaumul akhir. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah. Ya, sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid Allah siapa? Man amana billahi wal yaumil akhir. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Makanya pengaruh terhadap pembahasan tentang yaumil akhir ini, keimanan kita yaumil akhir sangat jelas dalam kehidupan kita. Pengaruhnya sangat dahsyat, ikhwatal kiram. Kalau kita betul-betul mengimani yaumil akhir, maka kita akan berhati-hati di dalam bersikap, berhati-hati di dalam berucap, berhati-hati di dalam melakukan sesuatu, dalam mencari rezeki, di dalam berinteraksi. Kita tidak tidak mau berbuat zalim. Nah, tidak akan mau memakan hak orang lain, tidak akan mau mengambil harta orang lain secara zalim. Nah, kenapa? Karena kita yakin bahwa kehidupan kita akan berakhir dan kehidupan baru akan ada setelah kehidupan ini. Nah, itu lebih panjang. Buktinya bagaimana? Lihat perkataan Umar radhiyallahu taala anhu ketika dia menjadi khalifah. Law asrat baghlatun fil Iraq, andaikan seekor keledai terjatuh terpeleset di Irak, la dhanantu anna Allah sayas'aluni, maka saya yakin Allah akan bertanya kepadaku, ya Umar, lima la tusawwa lahat tariq ya Umar, kenapa engkau tidak perbaiki jalannya wahai Umar? Ini seorang pemimpin yang memiliki iman kepada Allah dan yaumil akhir, dia akan takut kepada apa yang menjadi amanah besar dalam kehidupannya. Umar merasa bahwa jangankan manusia terpeleset, jangankan ya orang-orang, ya, seekor keledai pun kalau terpeleset karena jalannya berlubang atau jalannya rusak, maka aku yakin, kata Umar, Allah akan menanyakan tentang amanah ini, kenapa engkau tidak perbaiki jalannya. Ini buah daripada iman terhadap yaumil akhir. Dia akan berhati-hati kita di dalam kehidupan dunia ini. Itu jelas. Kita tidak akan mau mengambil. Kita tahu tentang sejarah di mana Umar radhiyallahu taala anhu
Kita tahu dua wanita, yang satu seorang ibu, yang satu seorang anak gadis. Mereka ini penjual apa? Penjual susu, kita tahu itu. Bagaimana seorang ibu terus merayu anak gadisnya supaya menambahkan air di susu yang akan dijual. Yang pertama agar lebih banyak pendapatan, yang kedua bisa dijual dengan harga yang lebih rendah. Ibunya terus merayu, terus meminta. Kata sang gadis, Amirul Mukminin melarang kita. Amirul Mukminin melarang kita. Kata ibu, ya, Amirul Mukminin tidak melihat kita. Lihatlah bagaimana sang anak mengatakan, Naam, Amirul Mukminin tidak melihat kita, tapi Rabbnya Amirul Mukminin melihat kita. Inilah iman kepada Allah, dan inilah iman kepada yaumil akhir. Seorang tidak akan mau berbuat semena-mena dalam hidup ini, karena akan dimintai pertanggungjawaban. Wa wudi'al kitabu, ya, fataral mujrimina musyfikina mimma fi. Tatkala catatan amal itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang mujrim, orang-orang yang selalu berbuat dosa, mereka takut. Mereka takut. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan sedikit pun dari catatan kebaikan atau catatan keburukan? Ya subhanallah, Allah. Ini menjadi renungan kita bersama. Kita belajar di sini agar kita lebih hati-hati di dalam mencari rezeki, di dalam berinteraksi hidup, di dalam berbekal, agar tidak sia-sia waktu usia yang Allah berikan kepada kita, agar terus kita mengukir kebaikan demi kebaikan, karena akan ada hari yang dahsyat, hari yang sangat luar biasa, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan seluruh amal-amal kita di hari kiamat kala. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian dalil yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dan inilah yang nama yang kedua yang disebut tentang hari kiamat adalah yaumil akhir. Tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan nama al-akhirah atau ad-darul akhirah. Nah, ini ada al-yaumul qiyamah, ada al-yaumul akhir, ada ad-darul akhirah. Ad-darul akhirah di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Bahwa kata Allah, tilka darul akhirah, kehidupan akhirat itu kami jadikan bagi siapa yang tidak menginginkan kesombongan di dunia ini. Orang-orang yang sombong itu tidak berhak mereka untuk mendapatkan, ya, kenikmatan di akhirat kelak. Dan orang-orang yang selalu membuat kerusakan di muka bumi, tidak, bukan di sana tempat mereka. Maka Allah jadikan akhirat bagi orang-orang yang berbuat baik, yang selalu tawadu, yang selalu rendah hati kepada sesama manusia dan tidak berbuat kerusakan di dunia ini. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, andaikan mereka mengetahui. Andaikan mereka mengetahui. Ikhwatal kiram. Nah, ini yang keberapa itu? Kedua, ya. Yaumul qiyamah, ada yaumul akhir. Yaumul akhir sering juga disebut dengan ad-darul akhirat. Yang ketiga, as-sa'ah. Apa? As-sa'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan as-sa'ah itu hari kiamat. Goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat, sangat mengerikan. Inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara nama hari kiamat as-sa'ah. Begitu juga Allah katakan, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti tiba, ya, akadu ukhfiha. Allah juga katakan, wa inna sa'ata la'atiyatun fasfah safhal jamil. Maka berikanlah maaf, berikanlah maaf dengan pemaafan yang indah. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Inilah nama yang ketiga. Baik, nama yang keempat, yaumul ba'ats, hari berbangkit. Allah katakan, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab
Wahai manusia, kata Allah, andaikan kalian ragu di dalam dari hari berbangkit, maka sungguh, kata Allah, kamilah yang menciptakan kalian dari tanah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Itu mudah bagi Allah dan tidak ada yang sulit bagi Allah. Apalagi kita yang pernah ada, Allah membangkitkan pasti di hari kiamat kelak. Jadi saat Allah tegakkan hari kiamat. Ini yang keempat. Adapun yang kelima, di antara nama-nama hari kiamat, Yaumul Khuruj. Apa itu? Hari di mana manusia semuanya keluar, ya. Keluar min kuburihim, keluar dari kuburan mereka, Allah bangkitkan. Allah bangkitkan. Walaupun manusia ini ada yang tidak dikuburkan secara tempat di tanah, baik itu manusia yang mati di dalam hutan misalnya diterkam oleh binatang buas, ataupun manusia-manusia yang tenggelam di laut, di sungai, yang tidak diketahui di mana jenazahnya, di mana jasadnya, maka tetap Allah bangkitkan. Kuburan sebutan untuk orang yang dikuburkan, yang meninggal dikuburkan di dalam tanah. Namun secara umum, dimanapun dia meninggal dunia, dan disitulah menjadi kuburan dia, baik itu diterkam oleh dimakan oleh binatang buas atau dia tenggelam di dalam lautan, maka pasti Allah bangkitkan nanti di hari kiamat kelak. Yaumul Khuruj yang kelima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma yasma'una as-sayhata, tatkala mereka mendengarkan sayha, suara yang keras, bil haqqi dzalika yaumul khuruj, dan itulah hari di mana keluarnya manusia nanti dibangkitkan Allah dan mereka keluar dari kuburan mereka. Hal ini kita dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan satu persatu dari kita yang pernah ada di dunia ini. Nah, hal ini dapat kita lihat juga di dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, di mana Aisyah radhiyallahu taala bertanya tentang ketika dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan hufatan uratan ghurla. Kita keluar dari kuburan kita, bangkit di kuburan kita, menuju padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan, dan dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Sehingga ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala bertanya, bahwa tidakkah hari itu kami malu wahai Rasulullah, bahwa kami saling melihat satu dengan yang lain. Bayangan kita di dunia tentu kita memiliki rasa malu bila mana aurat kita terlihat oleh orang lain. Sampai Nabi kita SAW mengatakan, innal amr azim, sesungguhnya perkara pada hari itu sangat dahsyat. Tak sanggup orang untuk melihat kiri kanan, tak sanggup orang akan melihat orang lain, tapi dia akan terus tunduk kepada Allah Tabaraka wa taala. Dia akan takut tentang apa yang terjadi dalam dirinya sendiri. Khudar kiramkumullah. Yang keenam adalah Al-Qari'ah. Ini juga merupakan nama lain daripada Yaumul Al-Qiyamah. Kita tahu tentang Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah, limada? Kenapa disebut Al-Qari'ah Yaumul Qiyamah? Lima taqra' atau lianna taqra' al-qulub bi ahwali. Karena berita peristiwa kiamat itu sangat menakutkan hati, sangat menakutkan hati kita di hari itu, waliyadzubillah. Yang ketujuh, ikhwatal kiram, Yaumul Fasl. Apa? Yaumul Fasl. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin." Inilah hari kiamat yang kami kumpulkan kalian semua sejak awal dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti umat yang paling terakhir, dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari kiamat yang dulu kalian dustakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala harinya. Maka inilah nama yang ketujuh. Kenapa disebut yaumul fasl? Lianna Allah yafsilu fi baina ibadihi fima kanu fi yakhtalifun wa fima kanu fi yakhtasimun. Hari itulah Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antara hamba-hambanya yang saling berselisih, yang silang pendapat. Benar tidak hari kiamat, benar tidak ada azab,
benar tidak ada surga dan neraka. Di situ akan dipisahkan Allah antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Yang beriman tahu dengan kebenaran apa yang telah ia yakini dulu di dunia. Yang orang kafir pun hari itu tahu apa yang dulu ia dustakan ketika di dunia. Hari itu Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan dan Allah pisahkan mereka. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Rabb kamu lah yang akan memisahkan ya antara mereka pada hari kiamat kala fima kanu fihi yakhtalifun. Yang kedelapan di antara namanya adalah Yaumuddin. Yaumuddin di antara nama hari kiamat. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Nah, sesungguhnya orang-orang al-fujjar berada pada neraka jahannam, di dalam neraka Allah, yaslaunaha yaumaddin, dan mereka masuk pada hari al-qiyamah. Wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin. Itu semua nama-nama dari hari kiamat. Kenapa disebut yaumuddin? Karena hari itu Allah membalas segala amal-amal manusia. In khairan fa khairun, jika dia berbuat baik hari itu Allah balas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, jika buruk maka Allah akan balas dengan azab dan siksaan yang pedih di sisinya. Yang kesembilan disebut juga dengan as-sakhah. As-sakhah itu nama lain daripada hari kiamat. Firman Allah, fa idza ja'atis sakhah, apabila datang as-sakhah. Apa itu as-sakhah? Hari kiamat. Hari itu disebut dengan at-tamah. Nama lain daripada kiamat adalah at-tamatul kubra. Ini yang ke-10, at-tamatul kubra. Fa idza ja'atit tamatul kubra. Apabila datang ya at-tamatul kubra, maka disebut at-tamah karena dia akan memberikan atau menghancurkan segala perkara di hari itu. Taib, ada nama lain yang ke-11, ada yaumul hasrah. Yaumul hasrah, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Yaumul hasrah. Limadha? Li'anna an-nas ya li shiddati tahassurin nasi fi dzalika al-yawm wa tandam. Hari itu hari penyesalan. Hari menyesal manusia kenapa tidak banyak berbuat, kenapa tidak banyak berbekal. Atau orang kafir dia menyesal kenapa dulu di dunia tidak beriman. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana. Mereka menyesal pada hari itu ala ma farratna fiha, atas kelalaian kita, atas apa yang menjadi tidak perhatian kita di dunia dulu. Mereka menyesal hari itu. Yang ke-12 disebut juga al-ghashiyah. Al-ghashiyah. Namanya al-ghashiyah li'annaha taghshan nas bi afza'iha wa taghmuhum. Hari itu manusia penuh dengan kegundahan, penuh dengan kesedihan. Hal ataka hadithul ghashiyah. Itu nama lain daripada hari kiamat. Ya. Yauma yaghshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Hari di mana azab meliputi mereka dari atas dan dari bawah. Al-ghashiyah, yang meliputi mereka sehingga mereka bersedih. Mereka merasakan betapa dahsyatnya hari yang sangat luar biasa itu. Yang ke-13 yaumul khulud. Yaumul khulud juga nama lain daripada hari kiamat. Kenapa disebut yaumul khulud? Lianna an-nasa sayasiruna ila daril khuld wa fal kuffar mukhalladuna fin nar wal mu'minuna mukhalladuna fil jinan. Hari kekal, hari di mana orang-orang hidup tanpa ada kematian. Yang masuk surga hidup dalam surga tanpa ada kesudahan. Yang kafir masuk ke neraka juga tanpa ada kesudahan, azab yang tidak pernah berhenti, wal iyadu billah. Yang ke-14 yaumul hisab. Sering juga kita sebutkan yaumul hisab. Kenapa? Lianna Allah yuhasib fiha ibadah. Allah menghisab, menghitung ya amal-amal kita ini semua dihisab Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan seperti apa? Ya, di antara firman-Nya ya
innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka azab yang besar, azab yang dahsyat disebabkan mereka melupakan yaumal hisab. Mereka lupa di hari kiamat akan dihitung. Makanya Umar radhiyallahu taala mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dirimu sebelum dihisab Allah Subhanahu wa taala. Timbang-timbang, wazinu qabla an tuzan. Timbang-timbang amal kita ikhwatal kiram, mana yang sudah kita kerjakan dari cabang-cabang iman, mana yang belum kita usahakan untuk dikerjakan, dan kita berusaha untuk melakukan semua itu. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Yang ke berapa lagi? 15. Al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya. Sumiyat bidzalika litahaqquq kauniha wa wujudiha. Karena memang hari itu pasti tiba. Pasti ada. Dan itulah hari kiamat kelak. Syi'ta an abaita. Suka tak suka semua akan menghadapinya. Ya, maka itu ikhwafillah, yang paling terpenting dari pembahasan kita ini adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Kita bersiap-siap untuk hari berbangkit kita. Inilah perkataan Ali radhiyallahu taala anhu ketika dia menyebutkan tentang makna takwa. Ya, makna at-taqwa. At-taqwa ma huwa? Qala al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah. Itulah takwa. Yang kedua, al-imanu bitanzil. Beriman kepada Al-Quran. Itu kata Ali. Takwa itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ar-ridha bil khalil. Dan kita ridha dengan pemberian Allah. Walaupun hitungan kita ini sedikit tak cukup. Ridha kita, itulah kunci daripada keselamatan kita. Yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil. Kita bersiap-siap untuk hari keberangkatan. Rihlah itu berangkat, ya. Ar-rahil, orang yang berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa itu. Yaum ar-rahil, hari di mana kita berangkat menuju sang Khalik kita. Kita berharap dalam keadaan kita punya bekal yang cukup untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-waqi'ah itu nama yang ke-15, ya, di mana karena pastinya akan terjadi hari kiamat. Baik. Yang ke-16, yaumul wa'id. Hari apa itu? Hari ancaman. Hari wa'id, bukan wa'dun janji, ya. Wa'id, hari di mana diancam orang-orang yang tidak beriman. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Al-yaumul ladzi au'ada bihi ibadah wa haqiqatul wa'id al-khabar anil 'uqubah an indal mukhalafah. Hari di mana Allah memberikan, ya, terbukti nanti ancaman-ancaman yang telah disebutkan, bahwa janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang kepada yang tidak beriman akan terbukti hari itu. Yang ke-17, yaumul azifah. Yaumul azifah wa azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifa. Ya, ini nama yang ke-17. Nama yang ke-18, yaumul jam'. Hari di mana Allah mengumpulkan. Kenapa disebut yaumul qiyamah dengan yaumul jam'i? Karena Allah mengumpulkan seluruh manusia dari Adam sampai makhluk yang paling terakhir. Ya, tidak ada yang tersisa satupun. Ya. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas. Hari di mana Allah akan mengumpulkan kita semuanya. Maka kita berharap kepada Allah SWT, Allah kumpulkan kita bersama orang-orang baik, kumpulkan bersama para nabiyin, wasiddiqin, dan para syuhada dan salihin. Taib yang ke-19, al-haqqah. Ya, itu al-haqqah mal-haqqah. Ini adalah hari di mana? Hari kiamat. Taib. Nama yang ke-20, yaumut talaq. At-talaq, ya, disebut juga liyunzira yaumut talaq. Hari di mana yaltaqi fi Adam wa akhiru waladi. Hari di mana kita akan saling bertemu mulai dari Adam sampai kepada anak cucunya nanti. Yaumut tanad yang ke-21. Ini banyak sekali namanya, ya. Yaumut tanad adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumut tanad.
Kenapa disebut yaumut tanad? Likasrati ma yahsul min nida' fi dzalikal yaum. Faqulu insanin yud'a bismihi lil hisab wal jaza. Karena hari itu banyak sekali panggilan-panggilan. Karena manusia, setiap orang akan dipanggil Allah menghadapnya untuk dihisab, untuk diberikan balasan. Ya subhanallah. Wa ashabul jannati ya yunaduna ayunaduna ashabal nar wa ashabun nar, ya mereka juga akan memanggil ashabul jannah dan seterusnya. Yang ke-22 ini merupakan nama terakhir, yaumut taghabun. Yaumut at-taghabun yauma yajma'ukum liyaumil jam'i zalika yaumut taghabun. Ikhwatal kiramullah, menunjukkan bahwa manusia yaumut taghabun al-jannah yaghbuna ahlan nar idh yadkhul haula'il jannah fayakhuduna ma 'adallahu lahum wa yu'thirun wa yarithuna nasibal kuffar minal jannah. Hari itu manusia, orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam surga, mereka akan memperlihatkan betapa ruginya mereka ahlun nar. Ya, ahlun nar. Ikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu akan diperlihatkan, dipertontonkan kepada ahlun nar, sampai ahlun nar nanti mengatakan, berikan kami sedikit air, ya, agar kami merasakan ringannya azab. Waliyadzubillah. Itu akan terjadi di hari kiamat kelak. Nah, dari semua nama-nama ini ikhtal kiram menunjukkan betapa bahwa besarnya dan dahsyatnya hari kiamat itu. Dan untuk itulah kita mempersiapkan diri untuk bekal-bekal yang kita bawa mati. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan, wasirru fi dzalik wa kullu ma 'azama sya'nuhu ta'addadat sifatuh. Ketahuilah, kata Al-Imam Al-Qurtubi, setiap perkara agung pasti penyebutan namanya juga banyak. Setiap sesuatu yang dianggap besar, maka penyebutan untuk hal itu pun dengan berbagai macam nama dan panggilan. Wa kathurat asma'u wa hadha muhi kalamil Arab. Ya, makanya dikatakan ala anna wa ala tara anna as-sayfa lima 'azama 'indahum, ya, wa ta'akkad naf'uhu ladaihim. Maka pedang saja, kata Imam Qurtubi, bagi orang Arab itu hal yang sangat berharga bagi mereka. Maka pedang saja mereka beri nama sebanyak 500 nama. Pedang itu namanya bagi orang Arab bukan saif saja, tapi macam-macam namanya sampai 500 nama. Ini bagi orang Arab betapa pedang itu bernilai, sehingga mereka mengungkapkan dengan kata-kata, dengan penyebutan yang baik. Begitulah hari kiamat. Ada 22 nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan setiap kita melewati ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quranul Karim, kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata ini merupakan salah satu nama daripada nama hari kiamat kelak. Allah Ta'ala alam. Ikhwatal kiram, barangkali ada yang ingin kita diskusikan, satu atau dua orang, tafadhal jika ada, dengan pembahasan kita tentang hari kiamat kelak. Ada? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita nanti pada pertemuan berikutnya tentang an-nafhu fis-sur. Bermulanya hari kiamat itu nanti dengan ditiupkan sangkakala, ya, oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan kita bahas pada pertemuannya. Berapa kalikah tiupan itu dan siapakah yang meniupnya, kemudian berapakah lama jarak antara tiupan yang pertama dan kedua, dan apa yang terjadi bila mana tiupan yang pertama, dan apa pula yang terjadi pada tiupan yang kedua. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan hari apakah ditiup sangkakala itu oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, itu semua dalam pembahasan yang akan kita lihat insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang, dan kita bisa duduk di majlis yang mulia yang seperti ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia
dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara